Yasin pada malam Jumat. Saya tahu si Ustadz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat. Mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir terlintas surah Yasin, atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita akhirnya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Apa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hairiyah. Ingin menanyakan bagaimana pendapat Buya tentang pendapat Ustadz di acara TV swasta nasional yang mengatakan bahwa ini Ustadznya sambil mengobati Buya. Apa itu? Kalau pagi bahwa yang membaca Yasin dikirimkan untuk ahli kubur itu musyrik, bagaimana Buya? Gitu. Oh, dia sendiri musyrik kayaknya dia itu. Musyrikin orang. Terus lama-lama jinnya bisa masuk menimbulkan sakit gitu Buya. Itu Ustadz sakit. Mulai hari ini Anda tidak, kalau betul omongan Anda gara-gara baca Yasin di acara TV swasta. Iya, dia cerita kalau orang baca Yasin lalu hadiahnya diberikan kepada orang meninggal dunia langsung syirik katanya. Musyrik katanya. Baik, saya kasih jawaban dulu sebelum jawab isinya. Mulai hari ini Anda tidak boleh dengar ceramah dia. Lama tidak bukan anak Anda tidak boleh dengar, tetangga Anda tidak boleh dengar, jamaah satu masjid tidak boleh dengar ceramah dia. Orang baca Yasin menghadiahkan bakal syirik. Nggak ada ulama dulu mengatakan syirik musyrik itu. Wah, ini penyakit kurang ajar ya. Tapi TV-nya nggak usah dipecahin ya, nggak usah, biasa aja. Tidak utama menghadiahkan pahala itu sudah hampir disepakati. Semua orang bercerita menghadiahkan pahala. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Kalaupun ada khilaf yang katanya dari Imam Syafi'i dan sebagainya, khilafnya bukan antara syirik dengan tidak syirik. Khilafnya adalah nyampe atau tidak nyampe. Itu bukan masalah syirik tidak syirik, bahkan bukan bid'ah dengan tidak bid'ah, nggak ada itu. Maka itu adalah dia perusak agama dia itu. Awas, jangan nonton lagi. Tutup mata kalau lihat orang itu lagi. Jangan gara-gara kelihatan televisi lalu kagum, sekarang enggak benar besok kagum. Nah, enggak ada. Hati-hati. Kalau sudah Ustadz masuk televisi setengah artis kadang-kadang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang majelis taklim setiap malam Jumat baca Yasin, sampai ada yang hafal tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampuni Allah. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, membaca Yasin setiap malam, tiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Enggak sanggup tiap malam Jumat. Enggak sanggup malam Jumat, mati ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bagus. Tujuan membaca Yasin itu apa? Karena dalam Yasin dikatakan innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mati. Kalau sudah mati nanti gimana? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagus sekali makna Yasin. Saya sudah pernah buat majelis tafsir surat Yasin, khatam di masjid, lupa nama masjidnya dulu sebelum viral. Kalau yasinan mungkin asinan kali ya, memang nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau yasin ada di zaman Nabi. Yasin itu Quran nggak Pak? Ada perintah utlu ma uhya ilaik, bacalah yang diwahyukan kepada engkau. Yasin Quran nggak? Salah nggak kita baca Yasin? Oh nanti dijawab. Oh cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Emang yakin dia nggak ada di zaman Nabi? Ya. Ayatnya kan jelas ya. Yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin ya, atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa ayat setan? Kalau saya ngumpul baca Yasin, masuk hadis itu enggak? Saya ngumpul baca Tabarak, masuk enggak? Ngumpul baca Al-Kahf, masuk enggak? Mereka akan ngomong, kenapa Yasin mulu enggak yang lain? Emang salah? Baca kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi menulis satu bab, kebolehan melebihkan satu ayat di atas ayat-ayat yang lain. Kita hobi gitu, itu boleh. Tafdil ya, tafdil surah ala suwarin, ayat ala ayatin, itu boleh dan disunnahkan. Di masa sahabat Rasulullah ada yang setiap rakaat dia baca kulhu. Coba di sini ada Pak, bubar masjid ini. Wah, ustadznya nggak kreatif, kulhu mulu. Ya, ditanya, ente kok kulhu mulu? Jawabannya Pak, di dalamnya ada nama Allah, sifat Allah, aku suka membacanya. Jadi dia melebihkan satu ayat, bahkan diulang-ulang. Nabi mengulang-ulang ya, surah Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Nabi ulang-ulang sampai pagi. Jadi Nabi sampai di ayat itu diulang, nggak berhenti. Maka boleh tikraril ayat, mengulang-ulang ayat untuk wiridan itu boleh. Ini dalil wiridan, boleh ngulang-ulang ayat, ngulang-ulang satu surat boleh. Kembali kita ulangin. Lafaznya pertamanya apa? Yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yatadzakaruna bainahum, di satu riwayat mereka saling muzakarah. Tapi di versi riwayat kedua, masih riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain, bukan yatluna ayatillah, yadhkurunallah, mereka mengingat Allah. Bapak kalau yasinan baca ini gak? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu zikir bukan? Zikir atau mengumpat? Zikir atau mengumpat tuh? Bid'ah atau sunnah itu? Sunnah. Sederhana tuh. Berarti dalilnya sudah di hadapan dia, tapi Allah tutup hatinya untuk memahami itu. Coba dibuka deh, ya. Buka, dengarkan, buka hati, buka pikiran. Gak ada tuh, gak ada itu di mata ente, gak ada, ya. Di dalil ada.